Juventus kehilangan Azic karena cedera menjelang musim baru. Juventus telah kehilangan pemain baru Vasilije Azic karena cedera selama beberapa hari saat mereka bersiap untuk musim mendatang. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan mereka musim panas ini dan diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar musim pertamanya dengan tim Next Gen. Namun, ia bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk tim senior Bianconeri jika ia tampil baik dalam latihan. Anak muda ini telah menyesuaikan diri dengan baik dengan kehidupan di Stadion Allianz, dan Juve yakin ia akan berkembang cepat di klub mereka. Mereka membutuhkannya untuk mempersiapkan diri bersama anggota skuad senior lainnya sepanjang pramusim karena ini akan memberi Thiago Motta kesempatan untuk mengamatinya dengan lebih baik. Namun, klub telah mengumumkan di situs webnya bahwa Azic cedera setelah tes mengonfirmasi adanya masalah paha ringan. Ia akan absen selama 10 hari ke depan, setelah itu ia akan diuji lagi untuk menentukan apakah ia memerlukan perawatan lebih lanjut atau sudah pulih. Azic tidak akan senang dengan masalah ini karena dia akan melewatkan beberapa sesi pelatihan. Meskipun demikian, kami tetap berharap dia bermain cukup baik untuk mendapat banyak kesempatan di tim utama musim ini. Thiago Motta telah menunjukkan bahwa ia tidak takut memberikan kesempatan kepada pemain muda selama ia mempercayai mereka. West Brom membajak langkah KPR untuk pemain pinjaman berantai dari Juventus. Gianluca Frabotta akan meninggalkan Juventus musim panas ini setelah beberapa kali dipinjamkan keluar Allianz Stadium. Pemain berusia 25 tahun itu memulai debut untuk Bianconeri pada musim 2020-2021 sebagai salah satu pemain muda yang mengesankan di tim generasi selanjutnya. Ia mencadangkan Alex Sandro selama beberapa pertandingan karena Andrea Pirlo menunjukkan kepercayaan kepadanya. Tetapi ketika manajer itu pergi pada akhir musim, ia berulang kali dikirim keluar dengan status pinjaman. Sebagian besar penggemar Bianconeri mungkin lupa bahwa ia masih menjadi pemain mereka, karena ia bermain untuk Cosenza musim lalu dan kini telah kembali ke Turin. KPR mulai menunjukkan minat terhadap tanda tangannya beberapa minggu lalu, dan tampaknya mereka akan memenangkan perlombaan untuk merekrutnya dan membawanya ke kejuaraan Inggris. Namun, sebuah laporan di Tuttomercato Web mengklaim bahwa West Brom telah membajak langkah tersebut dan hampir mengonfirmasi kesepakatan dengan Juve. Bek tersebut akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan mereka, tetapi Juve tidak akan menerima biaya transfer apapun untuk kesepakatan tersebut. Sebaliknya, Bianconeri akan mengizinkannya pergi dengan klausul penjualan sebesar 20% jika ia tampil baik di West Brom dan mereka menjualnya di masa mendatang. Adalah baik bahwa kita melepas pemain-pemain yang tidak kita inginkan, karena dengan begitu kita hanya akan memiliki pemain-pemain terbaik yang dapat kita percaya. Inter susun rencana untuk rekrut Chiesa dari Juventus dengan tawaran rendah. Dalam beberapa hari terakhir, Inter muncul sebagai tujuan lain yang mungkin bagi pemain buangan Juventus, Federico Chiesa. Pemain berusia 26 tahun itu tidak bisa diandalkan sejak kembali dari liburan musim panas karena pelatih kepala baru klub, Thiago Motta, tidak berniat mengandalkan jasanya. Pemain sayap Italia itu telah diperintahkan untuk mencari klub baru, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran di seluruh Italia dan Eropa. Hal ini bahkan memicu skenario mengejutkan yang menyebabkan pemenang Euro 2020 itu pindah ke Inter. Seperti diberitakan kemarin, kesepakatan pertukaran antara Chiesa dan Davide Frattesi mungkin sedang dilakukan. Namun, edisi Tuttosport hari ini mengklaim bahwa Nerazzurri tidak ingin mengirim gelandang mereka ke Turin. Meski pemain berusia 24 tahun itu tidak menjadi pemain inti di bawah asuhan Simone Inzaghi, klub tetap menganggapnya sebagai anggota penting skuad. Meski demikian, Inter masih dapat memutuskan untuk mengejar Chiesa dengan mencari kesepakatan dengan Juventus pada operasi hanya tunai. Namun sebagaimana dijelaskan surat kabar yang bermarkas di Turin itu, BP Marotta dan kawan-kawan punya rencana jahat. Alih-alih meluncurkan tawaran sekarang, juara Italia itu akan menunggu waktu yang tepat dan berharap Juventus gagal menemukan solusi lain untuk Chiesa. Dalam kasus ini, Inter akan muncul di depan pintu Nyonya Tua pada hari-hari terakhir sesi transfer musim panas dengan tawaran rendah senilai sekitar 10 juta euro. Dengan kata lain, Nerazzurri akan mencoba memanfaatkan keputusasaan Juve untuk menjual Chiesa dan keinginan sang pemain untuk menghindari absen selama 1 musim. Inter sudah memiliki 4 penyerang yang siap diturunkan Inzaghi, tetapi mereka masih mempertimbangkan untuk menambah penyerang kelima.
Rabiot belum terima tawaran lebih tinggi dari Juventus meski ada tawaran dari Man United dan Liverpool. Adrien Rabiot masih berjuang untuk mencari klub baru menyusul kepergiannya dari Juventus pada akhir musim lalu. Pemain Prancis itu menghabiskan 5 tahun di Turin, dan perlahan-lahan mengukuhkan dirinya sebagai pemain andalan di lini tengah. Ia juga diangkat sebagai wakil kapten pada musim lalu. Namun, pembicaraan kontrak antara direktur klub dan agennya Veronique terbukti sia-sia. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi setelah Prancis mengikuti ajang Euro 2024, tetapi Rabiot dan ibunya tidak memberikan jawaban apapun setelahnya. Ketika Juventus kehabisan kesabaran, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli mengumumkan bahwa gelandang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad, dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan. Akan tetapi, meski Rabiot mungkin menduga tawaran akan berdatangan kepadanya setelah menjadi agen bebas, kenyataan yang ada sangat berbeda. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, pemain internasional Prancis itu belum menerima tawaran yang lebih tinggi dari nyonya tua. Bianconeri menawari Rabiot kontrak 2 tahun dengan gaji bersih sebesar 7,5 juta euro. Namun, sang pemain meminta gaji 2 digit sementara ibunya menginginkan komisi yang besar. Namun sebagaimana sumber tersebut katakan, tidak ada satupun calon peminat gelandang tersebut yang mampu menandingi tawaran Juve. Laporan itu mengungkap bahwa Liverpool dan Manchester United telah menanyakan tentang pemain tersebut, tetapi belum membuahkan tawaran konkret. Begitu pula dengan Milan dan Real Madrid yang juga dikaitkan dengan finalis Piala Dunia 2022 itu. Dan sementara klub-klub Liga Pro Saudi akan dengan mudah mampu memuaskan Rabiot dari segi keuangan, ia berniat untuk tetap di Eropa dan bermain di level teratas. Bremer menjadi bek dengan bayaran tertinggi di Serie A. Bek Juventus Gleison Bremer kini menjadi bek dengan bayaran terbaik di sepak bola Italia setelah perpanjangan kontrak kemarin. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak baru pada hari Senin, yang memundurkan tanggal batas waktu hingga Juni tahun 2029. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan kegembiraannya atas pembaruan kontrak tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk meninggalkan Bianconeri. Menurut Il Bianconero, Juventus menghadiahkan Bremer atas kesetiaannya pada klub dengan peningkatan gaji. Manajemen memberikan kenaikan gaji kepada pemain tersebut yang membuatnya menjadi bek dengan gaji tertinggi di Serie A. Ia akan menerima sekitar 7 juta euro per musim, termasuk bonus. Bremer kini menduduki peringkat kedua dalam daftar gaji tertinggi di Juve. Dusan Vlahovic tetap berada di puncak daftar dengan gaji yang melebihi 10 juta euro. Di sisi lain, jurnalis Italia Alfredo Pedula mengungkapkan Bremer setuju untuk mengabaikan klausul pelepasannya yang tidak lagi berlaku musim panas ini. Klausul pembelian ini bernilai 60 juta euro. Meski demikian, kontrak baru tersebut akan mencakup klausul pelepasan baru sebesar 70 juta euro yang akan aktif mulai tahun 2025. Pemain internasional Brasil itu bergabung dengan Juventus pada musim panas 2022, setelah pindah dari Torino. Ia dikabarkan hampir bergabung dengan Inter, tetapi nyonya tua menggagalkan transaksi itu pada menit-menit terakhir. Bremer kini telah mengukuhkan dirinya sebagai bek tengah paling dapat diandalkan di klub, dan salah satu bek paling tangguh di Eropa. Juventus bisa saja puas dengan Nicolas Gonzalez karena opsi transfer lainnya terlalu mahal. Juventus ingin menambah pemain sayap baru ke dalam skuad mereka, dan dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah berbicara dengan perwakilan Karim Adeyemi. Pemain Jerman itu menginginkan kepindahannya, dan Juve akhirnya menemukan kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan pemain Borussia Dortmund tersebut. Akan tetapi, BVB tidak ingin dia meninggalkan klub dan telah mematok harga tinggi untuk tanda tangannya. Juve kini tengah berjuang untuk memenuhinya, dan sejumlah laporan menunjukkan mereka mungkin akan membatalkan rencana merekrutnya. Bianconeri tetap tertarik, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin ia akan meninggalkan BVB kecuali dengan biaya yang besar, dan Juve tidak siap mengeluarkan uang banyak. Galeno adalah target lain mereka, tetapi laporan di Tuttomercato Web mengklaim ia juga tidak murah dan bisa berharga lebih dari 30 juta euro, yang berada di luar anggaran Juve. Mereka kini siap menerima Nicolas Gonzalez dari Fiorentina,
yang bernilai 30 juta euro, dan Juve dapat mengontraknya dengan biaya lebih kecil. Kami perlu menambah pemain sayap baru ke dalam skuad kami, dan Gonzalez bukanlah pilihan yang buruk, meski ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar kami saat ini. Menambahkannya ke grup memenuhi tuntutan kami dan memastikan kami memulai kampanye baru dengan tim yang solid. Fiorentina ingin mengalahkan Juventus untuk mendapatkan gelandang serang Serie A. Juventus mengincar beberapa bintang Serie A, salah satunya adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Bianconeri dan Genoa memiliki hubungan bisnis baik yang membuat mereka sempat bertukar beberapa pemain di masa lalu. Lebih banyak transfer akan terjadi antara kedua klub, dan Gudmundsson bisa menjadi pemain Genoa berikutnya yang pindah ke Juve. Bianconeri telah memantau pemain internasional Islandia itu selama beberapa bulan, karena ia tampil bagus di Serie A musim lalu. Beberapa klub ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka dan bersaing dengan Juve untuk memenangkan perlombaan mendapatkan tanda tangannya. Bianconeri saat ini fokus pada target lain, yang bisa terbukti mahal, karena laporan di Il Bianconero mengungkapkan Fiorentina membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk merekrut Gudmundsson. La Viola telah menjadi pelamar paling seriusnya dalam beberapa minggu terakhir dan ingin mengalahkan Juve untuk menambahkannya ke dalam skuad mereka. Gudmundsson tampil gemilang di Serie A dan mungkin bisa melakukan tugasnya dengan baik bagi kami, tetapi kami tampaknya tidak menganggapnya sebagai target penting. Jika kami melakukannya, kami pasti sudah bisa mendekatinya sekarang dan tampaknya Fiorentina akan mendapatkannya lebih cepat daripada kami. Juventus masukkan remaja klub Brugge ke daftar belanja mereka. Juventus tengah memantau pemain muda klub Brugge yang berbakat, Antonio Nusa, dan kemungkinan akan mendekatinya pada musim panas ini. Nusa telah menjadi berita selama beberapa bulan karena klub-klub di seluruh benua mengamatinya dengan ketat. Meski pemain Norwegia itu baru berusia 19 tahun, ia telah menjadi pemain reguler di klubnya saat ini sejak 2021 dan memperoleh banyak waktu bermain. Di bawah asuhan Thiago Motta, Juve akan bermain sangat berbeda dari apa yang disaksikan penggemar di bawah asuhan Max Allegri, dan Nusa bisa menjadi salah satu pemain yang membantu mereka bermain indah. Bianconeri bekerja keras di bursa transfer dan saat ini sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Karim Adeyemi, tetapi jika langkah itu gagal terwujud, Nyonya Tua bisa mendatangkan Nusa, menurut laporan di Calciomercato. Penyerang itu kemungkinan besar akan gembira bergabung dengan klub papan atas seperti Bianconeri, yang dapat mempercepat kepindahannya. Untuk saat ini, Juve baru saja memasukkannya ke dalam daftar belanja mereka sebagai alternatif target transfer lainnya. Nusa telah menjadi berita sebagai salah satu talenta menyerang terbaik di Eropa selama beberapa waktu. Dia masih perlu berkembang lebih jauh dan belum berpengalaman seperti Adeyemi dan Galeno, dua target kami lainnya. Sampdoria mengincar gelandang Juventus pada musim panas ini. Tim generasi berikutnya Juventus telah menghasilkan banyak talenta yang berhasil dijual klub pada musim panas ini, dan pemain muda terbaru yang mungkin akan hengkang adalah Nikola Sokolov. Gelandang tersebut telah memiliki beberapa kesempatan bermain untuk tim utama mereka di masa lalu, terutama dalam pertandingan persahabatan, dan dinilai tinggi di Stadion Allianz. Namun, hampir tidak ada ruang baginya untuk mendapatkan waktu bermain reguler di tim utama mereka sekarang, dan Juve yakin pilihan terbaik adalah dia pergi. Mereka tetap membuka pintu untuk kepindahan sementara, dan sebuah laporan di Calciomercato mengklaim Sampdoria kini mengincarnya. La Samp dikelola oleh mantan pelatih Juve Andrea Pirlo, yang telah melakukan pekerjaan fantastis dengan para pemain muda sejak menjadi manajer mereka. Ia yakin Sokolov dapat berkembang lebih jauh di bawah pengawasannya, dan Sampdoria diperkirakan akan mengajukan pendekatan pinjaman ke Juve untuk mendapatkan tanda tangannya sebelum jendela ini ditutup. Kami butuh pemain muda kami untuk bermain di tim senior sesegera mungkin, dan Sokolov adalah salah satu pemain dalam kategori ini. Selama ada jaminan waktu bermain, maka kita harus mempertimbangkan untuk mengirimnya ke Sampdoria. Inter Milan ikut dalam perburuan bintang Juventus yang tak diinginkan. Inter Milan telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut Federico Chiesa karena masa depannya di Juventus masih belum pasti. Pemain sayap itu tidak lagi menjadi bagian dari rencana Bianconeri, setelah menunda penandatanganan kontrak baru. Kontraknya saat ini berakhir musim panas mendatang, dan ia terlalu berharga bagi Juventus untuk mengizinkannya pergi sebagai agen bebas. Bianconeri ingin dia pergi di jendela transfer ini dan telah menunggu tawaran untuk tanda tangannya.
Chiesa ingin pindah ke klub di Liga Champions, yang menjelaskan mengapa dia tidak mempertimbangkan minat AS Roma. Napoli juga ingin merekrutnya, tetapi ia tidak tertarik pindah ke sana. Inter Milan bisa menjadi pilihan yang menarik. Sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim Nerazzurri telah menjadikan Chiesa target transfer penting, dan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengontraknya, bahkan jika itu berarti menunggu hingga ia menjadi agen bebas musim panas mendatang. Juve tidak akan menjual penyerang itu ke Inter karena persaingan mereka, tetapi jika Chiesa menghabiskan kontraknya, Bianconeri tidak akan berdaya menghentikannya bergabung dengan mereka. Chiesa perlu menandatangani kontrak yang kami tawarkan kepadanya atau meninggalkan klub musim panas ini karena akan memalukan kehilangan dia sebagai agen bebas tahun depan. Palermo menunjukkan minat pada pemain muda berbakat Juventus. Palermo ingin merekrut pemain muda Juventus Luis Hassa saat ia mempersiapkan musim baru bersama skuad Thiago Motta. Anak muda tersebut merupakan salah satu pemain dari tim Next Gen yang berangkat ke Jerman bersama tim senior Juve. Bianconeri memiliki sejumlah pemain muda menjanjikan yang ingin masuk tim utama, dan Hassa adalah salah satunya. Klub memberinya nilai tinggi dan ia berharap dapat bergabung dengan tim utama cepat atau lambat. Pada usia 20, Hassa merasa telah tiba saatnya baginya untuk menguji dirinya di sepak bola senior dan mungkin terbuka untuk dipinjamkan keluar Allianz Stadium. Menurut laporan Tutto Juve, Palermo ingin memberinya kesempatan itu dan menunjukkan minat untuk meminjamnya ke Serie B. Palermo sangat ingin promosi kembali ke Liga Utama Italia, dan mereka menganggap Hassa sebagai target utama untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Laporan itu mengungkap bahwa dalam beberapa hari mendatang, Palermo mungkin serius dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Juve. Hassa telah menunjukkan cukup janji yang menunjukkan bahwa ia adalah talenta top, dan peminjamannya ke Serie B akan lebih meningkatkan kemampuannya. Juventus tetapkan batasan harga untuk penyerang asal Brasil tersebut. Juventus mempertimbangkan Galeno sebagai alternatif Karim Adeyemi dan akan mengejar pemain sayap Brasil itu jika mereka tidak dapat mengamankan pemain cepat Borussia Dortmund itu. Laporan terkini menunjukkan bahwa Juve mungkin kesulitan untuk merekrut Adeyemi karena harga yang diminta terlalu tinggi, tetapi Bianconeri akan berusaha. Jika tawaran mereka untuk Adeyemi gagal, Galeno menjadi target utama berikutnya. Pemain sayap FC Porto itu ingin bergabung dengan Juventus, setelah diberitahu tentang minat mereka padanya. Namun, Bianconeri menyadari bahwa Galeno memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Klub-klub Portugal biasanya menyertakan klausul tersebut untuk memastikan mereka tidak kehilangan pemain dengan biaya yang lebih rendah. Juventus kemungkinan tidak akan membayar penuh klausul tersebut, tetapi Porto mungkin bersedia menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah. Bianconeri berharap demikian. Mereka telah menetapkan batas berapa banyak yang akan mereka belanjakan jika mereka meningkatkan minat mereka pada Galeno. Menurut laporan Tutto Juve, tawaran awal mereka akan berkisar 25 juta euro. Jika tawaran pertama ditolak, mereka akan meningkatkan tawaran mereka sebesar 5 juta euro tambahan, tetapi Nyonya Tua tidak berencana untuk melebihi jumlah ini untuk jasanya. 30 juta euro adalah biaya yang bagus untuk Galeno, dan dia seharusnya menekan Porto untuk menjual jika kami menawarkan sebanyak itu untuk tanda tangannya. Agen Soule mengisyaratkan Juventus menjualnya untuk menyelesaikan masalah keuangan. Matthias Soule merupakan salah satu pemain Juventus yang tampil gemilang saat dipinjamkan pada musim lalu dan sangat ingin memberikan kontribusi bagi timnya musim ini. Penyerang itu tampil memukau di Frosinone dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Serie A. Namun, itu tidak cukup untuk menjaminnya mendapat tempat di skuad Juve musim panas ini di bawah asuhan Thiago Motta. Soule mendapat tawaran dari beberapa klub, dengan West Ham dan Leicester City berupaya membujuknya ke Liga Premier. Akhirnya, ia tidak pindah ke salah satu klub dan memilih AS Roma sebagai tujuan berikutnya. AS Roma dan Juventus kini telah mencapai kesepakatan untuk transfernya, dan ia akan memulai petualangannya bersama Giallorossi. Juventus menggunakan Soule sebagai sarana untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk merekrut pemain yang lebih berpengalaman. Agennya, Martin Guastadisegno, mengungkapkan bahwa mereka menjualnya karena Juventus memiliki beberapa masalah keuangan. Dia berkata,
Seperti dikutip Football Italia, kami mengevaluasi banyak kemungkinan di pasar dan ketika kami menyadari bahwa Juve harus menjual mati, karena masalah keuangan dan menyeimbangkan pembukuan, di antara tawaran-tawaran itu, Roma adalah tempat yang sempurna untuknya, dengan gaya sepak bola yang cocok untuknya, sebuah klub besar yang memiliki banyak pemain Argentina dalam sejarahnya, seperti Batistuta, Samuel dan Balbo. Soule adalah salah satu pemain terbaik yang bisa kami percaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, tetapi kepindahannya ke Roma juga memberi kami biaya transfer yang bagus. Atalanta tolak upaya Juventus untuk merekrut Koop Mainers. Juventus dilaporkan telah